Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore ini Allah masih melimpahkan kepada kita iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan dalam hidup ini senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya surah salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua umat Rasulullah, pengikut Rasulullah yang setia kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita semua menjadi umat Rasulullah yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari ibadah yang kita lakukan yang paling utama adalah ibadah sholat. Perbedaan orang yang beriman dengan orang yang munafik itu ada pada sholatnya. Kalau sholatnya tak beres, walaupun dia sholat tapi tak beres, termasuklah dia itu orang-orang yang munafik. Ada tata cara ibadah sholat itu yang harus kita jalani dengan benar. Kalau tak benar, berarti ibadahnya itu adalah ibadah orang-orang yang munafik. Kita lihat berapa banyak orang-orang munafik dalam sholat. Mereka rajin sholat, tapi hati mereka tidak khusyuk dalam ibadah. Mereka dalam mengerjakan segala amal yang berkaitan tentang ibadah sholat, tapi mereka masih mencintai kehidupan dunia. Hatinya tidak tunduk langsung kepada Allah. Hatinya tidak sujud kepada Allah. Tubuh mereka memang sujud, tubuh mereka memang rukuk, tapi hati mereka tidak pernah sama sekali sujud dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang mengatakan, percuma dia sembahyang tapi masih juga tak elok makanannya. Ada juga kan? Rajin sembahyang tapi masih mau juga lagi maribah. Kan ada gitu ketemu. Tak ada gunanya apa? Itulah dia. Kenapa? Hatinya tak tunduk kepada Allah. Hatinya tidak sujud kepada Allah. Makanya dalam prakteknya jasmaninya yang aktif, yang beribadah, tapi hatinya tidak beribadah kepada Allah. Makanya banyak kita lihat semacam demikian. Masih mau juga dia melawan orang tuanya, masih mau juga dia berkelahi sama orang. Itu tandanya dia beribadah tidak sujud hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya sudah lembut, hatinya sudah sujud, berarti segala amal jasmani kita akan baik. Itu otomatis. Segala amal jasmani kita akan bagus karena amal rohani kita, hati kita itu sudah bagus. Makanya kuncinya adalah dalam qalbu kita. Makanya ada katanya orang sholat itu mempunyai sifat munafik. Kalau orang yang munafik ini disebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid daril asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka. Berarti korak-korak api neraka itu. Paling tingkat paling bawah, sudah korak-koraknya. Contoh kita kok misalnya memasak menenggek nasi di kayu api, kan? Koraknya tidak bagian begitu. Kita korak neraka itu, kita begitu. Kalau di kayu api kan berkorak itu kan? Kalau masuk pakai api dia tak pernah berkorak. Gimana memang? Tapi kalau di kayu api kan kita mau walaupun wangi dia, tapi di korak-koraknya itu hitamnya itu bagian orang-orang munafik. Munafik itu bukan orang di luar Islam. Munafik itu orang Islam. Tapi hatinya tidak tunduk kepada Allah. Tengok kejadian yang sudah sampaikan dulu. Umar bin Khattab mati wafat, dibunuh oleh orang munafik yang bernama Ibnu Mulzam. Dia sholat beribadah, sama-sama sembahyang di masjid, tapi hati tak tunduk. Sehingga ketika waktu sholat dia hunjamkan podang pisau yang sudah beracun ke tubuh Umar bin Khattab, tembus ke muka, beliau wafat. Begitu juga Ali bin Abi Thalib ketika sholat juga diselesaikan oleh Abu Lu'lu ahli ibadah.
mau dia membenci seperti halnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, dia benci kepada Khalifah. Gara-gara kena ada sedikit persengketaan antara ibadah orang yang Khawaris, karena dia kelompok Khawaris sebelumnya Khawaris, ada cara beribadah yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah, agak sedikit berbeda. Mereka bersalah paham, sedikit masalah paham dia, tapi pemahaman dia berbeda. Dia rajin sholat, ketika dia sholat juga diambilnya pakangnya, kodangnya di waktu sholat, tengah sujudlah sholat imam Ali bin Abi Thalib, dilibaskannya kodang itu ke kepala Ali bin Abi Thalib, bersabukan darah ke muka. Memang permintaan oleh Ali sama Umar, aku hendaknya mati itu jangan mati hidup, tapi mati itu adalah dibunuh orang-orang yang tidak senang sama Islam. Ternyata inilah permintaan Ali sama Umar sama. Mereka tidak ingin matinya mati dalam keadaan tidur, tapi ingin matinya mati baporang, matinya dibunuh oleh orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Makanya doa dari para ahli ibadah seperti Umar bin Khattab sama Ali bin Thalib disabuti oleh Allah, mati mereka bukan mati sakit, bukan mati dalam tidur, tapi mati dibunuh oleh orang-orang munafik atau orang-orang musyrik. Inilah yang harus kita lakukan dalam hidup ini, Bu. Karena munafik ini sangat benci Allah pada surah Nisa ayat 145. Korak-korak api neraka, makan neraka itu bagi kita. Karena kita sudah mengakui diri kita Islam, tapi tak kita kerojokan amal secara baik, terutama ibadah sholat. Dalam Al-Quran disebutkan juga wa'ada Allahul munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum 'adzabun muqim. Surah Taubah ayat 68. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan dan orang-orang kafir dengan tempat neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknat mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Itu mirip juga yang munafik itu. Makanya sehingga ada dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun. Allah lengketkan di surah dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun. Jadi apa hubungannya dengan sholat? Kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah berkata, kata imam tersebut ada 6 tanda kemunafikan dalam sholat. Ingat, munafik itu tempatnya neraka jahanam, korak-korak neraka bersama dengan orang-orang kafir musyrik. Ini mudah. Apa kaitannya sama ibadah sholat? Karena itu kita kaitkan tadi namanya nifaq asghar, ya, itu bentuknya perangai-perangai yang merupakan ciri orang munafik yang kecil, ya, munafik yang kecil. Ada juga nanti yang bosah. Yang pertama, fahadihi sittun sifatus salat fil munafiqi alamatin. Berikut ini adalah tanda-tanda yang merupakan tanda-tanda orang yang disebut dengan munafik salat. Yang pertama, al-kaslu 'indal qiyami ilaiha. Malas ketika bangkit untuk mengerjakannya. Kata Imam Az-Zawjiyah, Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, al-kaslu 'indal qiyami ilaiha, malas ketika bangkit untuk mengerjakannya. Ketika waktu sholat tiba, yang malas lah badan bumi jangan nak bangkit. Apalagi ada tamu awak kan juga. Nampaknya habis kita tadi habis mau ataupun pas habis kita bangun tidur, masuk waktu sholat, nak bangkit awak payah. Ini juga tanda-tanda munafik dalam sholat. Karena sudah kita meyakini bahwa ibadah sholat itu dalam Islam merupakan rukun yang kedua setelah syahadat. Makanya tadi dalam hadis, tanda-tanda orang munafik, tanda-tanda orang beriman itu sama orang yang tak beriman, orang kafir, orang munafik dan orang beriman itu ada pada sholatnya. Asalkan tak beres sholat, itulah namanya orang yang munafik.
beres sholatnya, itulah orang-orang yang beriman dengan sempurna. Malas ketika bangkit. Atau banyak kita begitu ya. Banyak. Malam begitu imam muazin menggunakan azannya. Kita kadang untuk membangkitkan badan untuk sholat payah, mandi uduk payah. Jadi makanya kita harus mengupayakan bagaimana ibadah sholat itu menjadi kebutuhan kita, bukan menjadi kewajiban kita. Kalau kewajiban kita nanti tak pala mau, tapi kok kebutuhan seperti makan bu. Makan itu kebutuhan awak. Makan kita pagi, siang, malam. Jadi kebutuhan awak lah. Tak enak awak kalau tidak kita kojokan, itu bahasa. Maka itu jadi kebutuhan awak. Enak asa awak, lapar awak, makan awak. Itulah yang menjadi kebutuhan kita. Kalau nanti jadi kewajiban, ada juga hak. Jadi kita sekarang memilih-milih awak, enak ambil hakku saja. Kewajiban tak mengojokan. Tapi kok kebutuhan ini memang untuk diri awak sendiri. Memang